Pemirsa, Yayasan Kasih Ludia yang bergerak di bidang kemanusiaan terpanggil memperkuat peran pemuda pelaku usaha kecil menengah orang asli Papua mengembangkan usahanya mengatasi ekonomi keluarga. Ibu Engel. Ketua Yayasan Kasih Ludi Sorong, Angel C. Marlisa, di sela-sela menerima kunjungan Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong, Hendrikus Momot, sebagai reformen proyek perubahan diklat Pindualan membenarkan panggilan Yayasan Kemanusiaan yang dipimpinnya dilandaskan pada misi memperkuat peran pelaku UMKM menjadi bagian dari solusi mengatasi masalah. Kehadiran yayasan tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi memberikan pelatihan penguatan kapasitas agar mampu mengembangkan usaha yang telah digeluti. Sebelum kami mengadakan pelatihan, kami membuat survei untuk UKM-UKM yang ada di Sorong, UKM mana saja yang dapat kami libatkan untuk dapat kami bina ke depannya. Jadi bukan hanya satu hari pelatihan, tapi ke depannya dapat terus berkesinambungan. Dan salah satunya adalah kelompok usaha kecil menengah bioflok atau budidaya ikan air tawar ya, seperti yang kita sudah lihat tadi ada lele dan ikan nila, dan di sini juga ada sayur mayur dan lain-lainnya. Kami usaha kecil menengah ini yang sebagian besar adalah anggotanya anak-anak muda asli Papua ya, OAP, dan kami harap kakak-kakak di sini, abang-abang di sini bisa maju lebih mandiri lagi. Ini mereka sudah berhasil mendistribusikan hasil dari tanaman mereka dan hasil tani mereka di sini ke beberapa tempat, ke luar kota, contohnya ke Manokwari, dan ada beberapa hotel di sini yang sudah bekerja sama mengambil hasil panen dari kelompok cendrawasih di sini. Pembina Yayasan Kasih Ludia, Frederick Franz Adolf Marlisa, terpanggil mengupayakan dana bantuan Pemda Papua Barat kepada konstituennya setelah pemekaran Papua Barat Daya karena tidak ingin dianggap tidak bertanggung jawab sebagai wakil rakyat. Politisi PDIP Papua Barat Daya ini tetap pada prinsipnya bahwa menjadi anggota DPR harus amanah dengan rakyat yang memilihnya. Aspirasi kita sebagai pertanggungjawaban publik kepada masyarakat Sorong Raya memberikan pilihan kepada kita, terutama Kota Sorong, itu jadi terputus. Tapi itu bukan masalah kita, itu bukan persoalan, itu undang-undang aturan yang harus kita lakukan. Tetapi tanggung jawab publik sebagai anggota DPR yang dari Sorong Raya, terutama Kota Sorong, itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, itu bagaimana caranya kita mengupayakan komunikasi dengan pihak Gubernur, kemudian pihak Kementerian Dalam Negeri, dan pihak Komisi 2 untuk bagaimana menghadirkan salah satu undang-undang yang memberikan ruang bagi kita untuk kita turun melakukan reses di sini, yaitu hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Permendagri Nomor 5 tahun 2003, sehingga memberikan ruang untuk kita bertemu langsung dengan kita punya konstituen. Reses. Hasil reses itulah nanti kita berikan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk ditinjau untuk memberikan bantuan secara prioritas kepada kelompok-kelompok binaan. Anggota UMKM Cendrawasih Kelurahan Klawasi Martin Duwiri berharap panggilan mereka mensolusikan masalah ekonomi keluarga tidak berhenti dengan bantuan yayasan, tetapi dari pemerintah daerah karena masih banyak kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang digeluti. Karena pernah bekerja di perusahaan, cuman setelah keluar kita berpikir bagaimana supaya keluarga bisa hidup, kita di lingkungan ini bisa merubah kita punya keuangan, bisa dapat 1.000-2.000 dari situ ya. Dengan begitu kita belajar dari YouTube. Kita belajar dari YouTube bagaimana bisnis apa yang harus kita buat mandiri. Berharap mungkin ada perhatian lebih khusus dari pemerintah kepada kami. Soal apa? Soal mungkin kita punya kebutuhan tentang bahan, kekurangan dari bahan untuk greenhouse ini kita masih butuh. Greenhouse dengan pipa, pokoknya untuk kebutuhan semua greenhouse ini kita butuh pipa segala macam untuk melengkapi kita punya kekurangan. Perhatian yayasan hingga melindungi anggota dengan jaminan kecelakaan dan kesehatan dari BPJS tidak lepas dari peran UMKM yang diakui Menteri Keuangan
telah berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan produk domestik bruto Indonesia. Tim Liputan CWM Channel.